Ya pemirsa, hari ini genap 2 tahun Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia pada periode keduanya. Keseriusan pemerintah menangani pandemi mendapat apresiasi banyak pihak, namun juga ada catatan penting yang menjadi evaluasi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Tepat 2 tahun lalu saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2019. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menegaskan ada 5 program prioritas yang ingin dicapai selama 5 tahun pemerintahannya. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Karena saat ini kita berada pada puncak bonus demografi, yaitu penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Kelima prioritas pembangunan tersebut menjadi visi Indonesia. Yang pertama, melanjutkan pembangunan infrastruktur, lalu pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan mencetak manusia Indonesia yang unggul. Kemudian pangkas penghambat investasi. Pemerintah mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan. Reformasi birokrasi melalui kecepatan pelayanan dan pemberian izin, dan penggunaan APBN tepat sasaran dengan memastikan setiap rupiah APBN bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tahun pertama pemerintahan Jokowi Ma'ruf menemui ujian berat dengan mewabahnya virus corona. Seluruh rakyat Indonesia harus berjuang melawan pandemi COVID-19. Keseriusan penanganan COVID-19 pemerintah mendapat apresiasi banyak pihak. Namun ada sejumlah catatan yang menjadi evaluasi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Pertama misalnya soal indeks persepsi korupsi kita yang turun. Ini terburuk selama 20 tahun belakangan. Bagaimana penanganan korupsi itu mendapatkan persepsi yang kurang baik di level masyarakat? Mungkin karena ini terkait dengan revisi Undang-Undang KPK yang dinilai punya potensi menghancurkan supremasi hukum yang dilakukan dari dalam. Ini tentu menjadi evaluasi penting. Catatan yang kedua tentu saja adalah terkait dengan indeks demokrasi kita yang juga menurun drastis. Selama 14 tahun belakangan di era Jokowi inilah persepsi dan indeks demokrasi kita itu mendapatkan angka merah. Soal kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat tentu menjadi perhatian. Di awal pemerintahannya, Presiden Jokowi menegaskan tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, sekali lagi ini saya perlu saya ulang, bahwa tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Ini tolong dicatat, karena dalam 5 tahun yang lalu ada 1, 2, 3 menteri yang masih belum paham mengenai ini. Menurut Presiden Joko Widodo, membangun sebuah negara besar tidak mungkin menteri berjalan sendiri-sendiri, melainkan kerja tim yang dikoordinasikan oleh para menteri koordinator. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, dan untuk mengetahui apa catatan penting 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dalam aspek politik dan hukum serta HAM, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Bang Arsul Sandi, anggota Komisi 3 DPR RI, dan juga Bang Ahmad Nabil, politisi PKS. Selamat sore Bang Arsul, Bang Ahmad, apa kabar? Alhamdulillah, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Mas Jono. Iya, sebelumnya terima kasih sudah bergabung walaupun ini hari libur, maaf kita ganggu dulu ya. Baik, kita bicara mengenai 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf. Saya ke Bang Arsul terlebih dahulu. Ada evaluasi apa Bang? Ya tentu seperti biasa, setiap kemudian berulang tahun ada evaluasi, baik dari kalangan politisi maupun kalangan masyarakat sipil. Inilah nikmatnya demokrasi yang ada di negara kita. Baik. Nah, kalau kita bicara evaluasi, kalau kita berangkat dari prinsip keseimbangan, maka tentu ada 2 hal yang patut kita sampaikan. Yang pertama tentu adalah pujian atas capaian-capaian yang baik, dan yang kedua adalah kritik ya, atas hal-hal yang kita pandang belum terkerjakan atau sudah terkerjakan tetapi belum maksimal ya. Nah, kalau kita bicara capaian yang saya kira patut dipuji, tadi sudah dalam pengantar sudah disebutkan ya, capaian di bidang
perekonomian dan juga kesehatan yang terdampak sangat luar biasa karena pandemi COVID-19 ini itu cukup bagus. Kalau kita melihat misalnya data-data yang ada dari World Economic Forum, WHO ya, itu menunjukkan bahwa tata kelola dan penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Indonesia itu termasuk yang sangat baik di negara-negara yang apple to apple. Saya ingin membandingkan dengan negara yang apple to apple itu misalnya BRICS ya, dengan Rusia, dengan Brasil, dengan India ya itu. Tetapi tentu ada hal-hal yang terkait misalnya dengan katakanlah ya aspek-aspek keadilan dan lebih spesifik lagi penegakan hukum masih banyak hal yang perlu dikritisi. Meskipun dalam tataran kebijakan dan proposal regulasi sudah baik, kalau kita lihat misalnya di jajaran kepolisian RI dan kemudian juga di kejaksaan ya, sekarang ini diperluas ya prinsip-prinsip penegakan hukum berbasis keadilan restoratif ya. Itu tetapi juga harus diakui dalam tingkat lapangan ya, pelaksana petugas di lapangan ini belum sepenuhnya memuaskan ya. Ada peristiwa-peristiwa seperti penembakan KM50 ya, kemudian juga proses-proses hukum katakanlah termasuk juga yang sering dikritisi ya. Tapi ini kan bukan urusannya rumpun kekuasaan eksekutif, tapi rumpun kekuasaan yudikatif seperti vonis terhadap Habib Rizik yang dinilai terlalu berat untuk tindak pidana yang seperti itulah ya. Kemudian juga beberapa juga kasus yang belakangan ini timbul yang dilakukan oleh sejumlah oknum, saya sebut oknum saja anggota Polri kita. Yang lain-lain kan sepenuhnya kalau kita bicara penegakan hukum tidak 100% di bawah kontrol presiden dan wakil presiden ya. Karena penegakan hukum itu ada independensinya meskipun itu dilakukan oleh institusi yang masuk dalam jajaran kabinet Republik Indonesia. Saya kira itu beberapa catatan penting yang bisa disampaikan. Baik, tadi Anda menyebutkan terkait hukum ya, bahwa memang ini persepsi masyarakat terhadap hukum dan HAM juga demokrasi di bawah pemimpinan Jokowi Ma'ruf ini memang turun berdasarkan berbagai survei di 2 tahun kepemimpinan Jokowi ini dan cenderung negatif seperti itu. Kalau saya ke Bang Ahmad, silakan dari PKS sendiri. Ya, selamat sore Mas Juno, Pak Asrul, Pak Andres, Ubo, dan para narasumber lain. Pertama, ya, saya ingin menyampaikan bahwa PKS sebagai partai oposisi berkepentingan untuk mengawal jalannya pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, karena pemerintahan ini dihasilkan oleh sebuah proses pemilu yang menghabiskan biaya sekitar 25 triliun, bukan angka yang sedikit. Maka kita tentu sangat berkepentingan untuk menjadikan dan memastikan pemerintahan ini berjalan dengan baik, merealisasikan seluruh visi misi dan janji-janji politiknya, ya, apalagi membawa legitimasi dari sekitar 85 juta pemilih atau 55%. Itu satu angka yang punya bobot luar biasa sesungguhnya, apalagi Pak Jokowi ini sudah memasuki periode keduanya, ya, dengan asumsi ya, dan keyakinan kita tidak akan maju kembali dalam periode sebelumnya, maka seharusnya sudah gaspol ini Pak Jokowi, ya, sudah tidak terlalu banyak pertimbangan politik ya yang menghambat, yang mengekang kinerjanya untuk jauh lebih cepat merealisasikan berbagai visi misinya. Namun kita ketahui bahwa kita dihadapkan, terutama pemerintahan Pak Jokowi ini, pada satu situasi yang mungkin memang tidak terprediksikan sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19. Ini kan yang seolah mengubah ya, game changer ya, mengubah seluruh peta apa yang sudah direncanakan oleh Pak Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan. Tapi justru disitulah bagaimana kualitas kepemimpinan
Bapak Presiden kita yang terhormat itu diuji gitu, menghadapi satu krisis yang bukan saja krisis kesehatan tapi juga krisis ya menyentuh seluruhnya ya, terutama juga ekonomi masyarakat kita. Nah, poinnya ya beberapa yang ingin kami sentuh, Mas Bimo, adalah pertama tadi soal kehidupan politik kebangsaan kita. Ya, kita ketahui bersama hampir data-data tentang demokratisasi kita itu ya punya banyak angka merah. Ya. Kehidupan demokratisasi kita ini cenderung menurun, kebebasan sipil terancam, gitu ya. Memang bukan sepenuhnya salahnya Pak Jokowi, ya banyak faktor yang, tetapi sebagai orang nomor satu yang mengendalikan pemerintahan tentu punya seluruh perangkat untuk bisa memastikan demokratisasi kita itu berjalan dengan baik ya. Misalnya mencuatnya isu amandemen, kemudian juga bagaimana kebebasan sipil hanya gara-gara mural, kemudian ya direspon sedemikian rupa oleh para penegak hukum. Ini kan tentunya Pak Jokowi selaku orang nomor satu bisa lebih menertibkan gitu ya penegakan hukum kita agar tidak terlalu overreaktif, memastikan bahwa kehidupan masyarakat itu pada rel demokratisasi kita yang sudah kita perjuangkan sejak. Kemudian dalam aspek penegakan hukum misalnya kita. Tadi muncul yang terbaru ini adalah misalnya satu tagar misalnya percuma lapor polisi. Itu mencerminkan bahwa ini kekhawatiran bagi kita, bagaimana mungkin institusi yang sepenting polisi itu bisa lahir satu bentuk ketidakpercayaan yang muncul di tengah publik. Ini kan menjadi concern tentunya. Ini bukan sesuatu yang bisa kita diamkan saja. Ini satu alarm penting gitu ya. Boleh jadi memang beberapa tindakan dari kepolisian ini perlu lebih dikembalikan kembali kepada SOP-nya, agar memang ini tidak menggerus kepercayaan publik kepada penegakan hukum kita. Kenapa ini penting? Karena negara kita negara hukum. Bagaimana mungkin negara hukum kemudian ada krisis dari publik terhadap penegak hukum kita? Tentu ini satu alarm yang menjadi perhatian bagi pemerintah Pak Jokowi selama 2 periode ini. Ya. Di sektor keamanan saya pikir sejauh ini secara umum kita baik, hanya kemudian di Papua ini perlu penanganan tersendiri, ya. Selain pendekatan kesejahteraan, pembangunan politik, tapi sektor keamanan itu juga cukup menjadi perhatian kita. Mungkin itu yang ingin saya sentuh untuk pertama, Mas Juno. Baik, Bang Ahmad dan juga Bang Arsul, kita jeda break dulu, masih ada satu segmen lagi untuk kita berbincang, dan pemirsa tetap bersama kami.